Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والعزة على التمسك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Thumma ila sahibu syarha Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Yang lalu sudah kita bahas sifat fatona ya. Terus kita lanjut kepada perkara jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal jaizu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Sifat yang jaiz pada haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah bahwa mereka bersifat manusia. Di perkara jaiz itu sifat yang boleh terjadi, boleh tidak terjadi gitu loh. Kalau wajib apa? Perkara yang pasti terjadi, sifat yang selalu ada pada Rasul. Nggak boleh
nggak pernah hilang sedetik pun, nggak pernah hilang semenit pun, namanya sifat wajib. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak pernah ada pada Rasul sama sekali. Jadi yang mau kita bahas ada berapa? 3. Yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Nah, yang jaiz itu sifat yang boleh saja ada, boleh juga tiada, gitu loh. Sifat apa itu? Sifat kemanusiaan. Seperti apa contohnya? Seperti sakit. Sakit sifatnya siapa? Malaikat sakit enggak? Berarti sakit di antara sifatnya manusia. Berarti Nabi itu boleh saja sakit, boleh juga enggak, gitu loh. Kalau ada ngomong Nabi sakit, ya jaiz, boleh-boleh saja. Jangan bingung, masa Nabi kok sakit? Yang enggak pernah sakit siapa? Malaikat itu enggak pernah sakit. Siapa lagi? Siapa lagi? Meja itu enggak pernah sakit. Nah kalau manusia ya masih sakit. Karena Nabi diciptakan dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian, dari bangsa manusia. Berarti Nabi itu boleh saja bersifat kemanusiaan. Contohnya apa? Sakit. Tapi sifat kemanusiaannya tidak boleh sampai mengurangi martabat kemuliaan mereka, gitu. Jadi boleh bersifat manusia seperti sakit, makan, minum, tidur, kawin, bekerja, ya, makan lagi, makan dulu kayaknya. Apalagi seperti sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya. Tapi semua sifat itu tidak boleh sampai mengurangi derajat kemuliaannya, tidak boleh mengurangi derajat ketinggiannya, tidak boleh mengurangi keutamaannya sebagai seorang Rasul. Contohnya sakit. Nabi boleh aja sakit. Wa nahwihi, dan selainnya sakit, kalju, lapar, wala atos, haus, wa naum, tidur, wal akli wa syarab, makan, minum, wal masyi war rukub, seperti berjalan atau berkendaraan, wal bai' wa syira, seperti berdagang, berjual beli, wal jima'il lin nisa, atau berhubungan dengan wanita, dengan istrinya dengan jalan pernikahan yang halal, wal milik, atau sebagai seorang yang memiliki budak atau yang lainnya. Ini sifat-sifat ini boleh terjadi pada Nabi dan Rasul. Tapi walaupun semua sifat ini boleh terjadi, tapi tidak boleh sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Makan, Nabi kalau makan ya teratur, makannya yang halal, nggak makan yang haram. Minum juga minum yang halal. Cara makannya juga bener baik. Nabi kalau makan nggak kayak kamu begini, nggak.
Ada makannya begitu ya. Kalau piai dimarahin, makan begitu. Priai kayak keraton itu makan kelending aja nggak boleh makan, berisik banget. Nabi makannya rapi, mulutnya nggak pernah. Kalau sudah masuk makanan ya sampai ditelan, mingkem. Jadi nggak sampai dikunyah halus sampai masuk. Makannya teratur rapi, nggak mengurangi derajat kemuliaannya gitu loh. Minumnya teratur. Kalau minum duduk, nggak makan sambil jalan, nggak minum sambil jalan. Tidur, Nabi kalau tidur ya rapi. Nggak ada Nabi tidurnya ngorok, ngiler. Tengkurep, nggak pernah Nabi tidur tengkurep, nggak ada. Tapi kalau tidur miring ke kanan, namanya terjaga kemuliaannya. Walaupun punya sifat manusia, justru dengan sifat kemanusiaannya itu jadi contoh untuk kita gitu loh. Oh, jadi manusia yang benar itu ya begitu gitu loh, dicontohkan oleh para nabi. Nabi ngantuk tidur tapi nggak pernah nguap. Seumur hidupnya Nabi nggak pernah nguap. Lalat tuh nggak pernah nempel ke kulitnya Nabi. Kenapa? Lalatnya tahu diri, dia sesuatu yang kotor, biasa nempel ke kono, nggak mau nempel ke kulitnya. Jadi kalau kamu kok ada lalat nempel ke kamu, jangan marah, sadar emang gua kotor sebangsa malu. Jadi jangan marah ya. Ada lalat banyak, lalat ngapain di sini sih? Ya deket-deket sama yang sebangsa, sama sebangsa kotornya. Tahu diri. Nabi nggak pernah nguap. Nah kita kalau nguap, oh, masya Allah. Kalau nguap itu, andai kita nguap kok bersuara, itu setan seneng. Jadi kalau nguap usahakan tutup dan tidak bersuara. Kalau bisa tahan, jangan mangap. Yang terbagus. Kalau bersin keluarin. Kalau nguap tahan. Jangan dibalik, nguap bersin. Jangan, penyakit itu. Bersin itu keluarkan, itu buang penyakit namanya. Ini bersin ditahan, nguap lepasin, balik. Ya, nikah, Nabi ya nikah, tapi jalannya dengan jalan pernikahan yang baik, yang itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah, nah, nikahin sama si anu, nikah sama si anu. Begitupun sakit. Nggak pernah Nabi sakit yang sakitnya itu sampai mengurangi derajat kemuliaannya, nggak ada. Bi khilafil junun, beda dengan gila, itu mustahil. Kalau cuman sakit boleh, kalau gila mustahil. Qalilun wa katsiruhu, baik itu gilanya sedikit atau gila sedikit gimana? Sebentar atau stres, depresi. Wal judam, mustahil Nabi punya penyakit lepra. Lepra gimana lepra? Wal baros, belang-belang putih tuh.
Lepra itu kayak kusta itu ayan. Ayan itu gila sebentar, mustahil. Nabi ayan mustahil. Jarinya pada apa? Copot. Tulang-tulang itu pada bosok. Dicopot sendiri. Itu kusta atau lepra. Atau judam, belang-belang putih. Ya, ada ininya coklat, sininya putih. Belang-belang itu mustahil pada Nabi. Terus wal ama, buta. Nabi juga nggak ada nabi yang buta. Jadi kita sering dengar tuh ada cerita tentang nabi yang buta. Nabi siapa? Zakaria. Yakub. Siapa Nabi Yakub siapa? Abahnya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan Nabi Yakub itu ketika kehilangan Nabi Yusuf hari-hari nangis saja, bersedih, sampai diberitakan buta. Maka di sini kita ngaji mau mensifati mustahil Nabi punya sifat buta. Nah itu Nabi Yakub gimana? Nabi Yakub nggak melihat, bukan buta. Lah nggak melihatnya kenapa? Tertutup air mata, gitu mestinya. Coba kamu kalau nangis, lagi seru-serunya nangis, apa? Bayang lihat orang gitu loh. Ketika nanya kamu siapa, bukan buta. Nabi Yakub jangan sampai kamu imani kalau dia menjadi orang yang, tapi ketika dia tidak melihatnya karena tertutupnya oleh air mata. Wa ghairi dzalik, dan juga penyakit-penyakit yang lain, minal umuril munfirrah, dari perkara yang membuat orang itu lari dari dirinya karena ketakutan ketularan atau jijik melihat sakitnya. Nggak ada tuh sakit yang pada Nabi yang sampai menjijikkan, yang sampai orang itu nggak mau deket itu nggak ada. Kenapa? Penyakit yang demikian berlawanan dengan tugasnya Nabi. Nabi tugasnya berada di tengah-tengah umat. Bagaimana punya penyakit yang membuat umat itu bagaimana? Jadi itu penyakitnya begitu mustahil pada Nabi. Wa bi khilafil umuril muhillatin bil muru'ah kal akli alat turuk. Berbeda pula dengan masalah-masalah yang membuat cacat harga dirinya. Ada perkara yang mengurangi derajat kemuliaannya. Kayak apa? Kal akli fit turuk, makan di pinggir jalan, ngewarung deh. Kita kan nongkrong di warung, ngopi, ya. Nabi mustahil Nabi nongkrong di warung, apalagi kakinya nangkring lagi, masya Allah. Itu mengurangi kemuliaannya. Wal khira fid dani'ati wa nahwi dzalika mimma la yaliqu bihim fala yajuzu dzalika. Dan penyelewengan yang rendah, yang merendahkan para nabi dan lainnya, sebagiannya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka, maka tidak boleh terjadi hal-hal semacam itu.
itu. Makan di pinggir jalan, makan sambil berdiri, apalagi ngupil, nguap. Ini perkara yang rendah. Hal-hal yang rendah itu tidak pernah terjadi pada mereka. Terus walam yasihu anna Syuaiban kana dhariran, tuh diingatkan kita tuh. Dan tidak benar kalau Nabi Syuaib, mungkin Nabi Yakub nih, itu adalah nabi yang buta. Terus wa maka Nabi Ayyubin, loh diingat lagi kita, Nabi Ayyub yang terkenal lagi nih. Apa? Minal bala'i fakana bainal jildi wal admi falam yakun munfirran. Nabi Ayyub sakitnya apa sih? Hah? Sakit apa itu? Hah? Sakit kulit. Terus sampai bagaimana? Hah? Nabi ngurusin belatung ya tiap hari. Nah, kapan dakwahnya ngurusin belatung? Sampai diberitakan Nabi diusir. Nabi Yakub, Nabi Ayub diusir dari kaumnya. Kenapa? Karena menjijikkan. Hingga dia pindah ke gunung, ke pojok, ke gua. Itu enggak terjadi, bohong itu. Itu cerita Israiliyat. Kamu jangan mempercayai cerita-cerita begitu. Yang cerita kiai Pip enggak ngaji tauhid kiainya gitu aja. Suruh ngaji tauhid kiainya gitu loh. Lah Nabi Ayub itu sakit enggak? Sakit. Yang ngomong enggak sakit siapa? Sakit. Tapi sakitnya enggak sampai menjijikkan, jangan tambahin gitu loh. Nabi Ayub sakit dan tetap di rumahnya dan dirawat oleh istrinya dan masyarakat masih menjenguknya, enggak ada yang lari, enggak ada. Jangan sampai kita mempercayai berita-berita Israiliyat yang menambah-nambahi berita-berita hingga kelihatan Nabi Ayub itu orang yang diusir dari kaumnya, menjijikkan, sakitnya mengerikan, orang sampai takut dekat sama dia. Nggak boleh, kita nggak boleh iman yang demikian. Maka Nabi Ayub itu harus kita imani sakitnya di antara kulit dan tulangnya. Di mana berarti? Di mana? Di dalam dagingnya. Nggak kelihatan gitu loh, nggak menjijikkan. Walaupun rasa sakitnya luar biasa. Diceritakan sakitnya gatel. Kalau lihat pojokan digaruk-garuk. Nggak boleh lihat pojokan gatel. Tapi nggak sampai menjijikkan gitu. Tetap dakwah, tetap bisa menyampaikan kepada kaumnya. Kalau sampai Nabi Ayub itu diusir, Nabi Ayub ketika meninggalkan kampungnya bukan diusir. Berapa lama Nabi Ayub sakit? Sakitnya berapa tahun? 17 tahun. Selama 17 tahun gak pernah minta sembuh sama Allah. Nanti baru 2 hari sakit aja udah sampai istrinya Mas Ayub, mbok minta sama Allah sembuh. Enggak, malu saya. Kenapa? Sehat saya udah lebih panjang dari ini. Baru sakit segini, masa minta sembuh. Nah, Nabi Ayub minta disembuhkan itu ketika dia sedang tidur di kamarnya
Di jendela kamarnya ada umatnya yang ngobrol di luar jendela, dia denger. Nabi Ayub itu nggak sembuh-sembuh, kena azab kali ya. Ngomong begitu. Nabi Ayub denger, ya Allah, angkat penyakit saya, jangan sampai bikin fitnah. Itu gara-garanya coba. Bukan dia nggak tahan sama sakitnya, nggak mau sakitnya bikin fitnah. Jangan sampai nanti orang membuat cerita-cerita memfitnah dirinya kalau dirinya sakit hanya gara-gara dosanya banyak. Nggak ada. Nah karena itu Nabi Ayub mohon kepada Allah, Allah berikan wahyu, Ayub tinggalkan kaum kamu. Kemana? Suruh nyari satu tempat yang sepi. Terus Nabi Ayub menginjakkan kakinya ke bumi, maka muncullah 2 mata air. Yang satu diminum, yang satu untuk mandi. Setelah dia minum, penyakit dalamnya sembuh. Ketika dia mandi, wajahnya, tubuhnya kembali 17 tahun yang lalu, muda kembali, gitu. Begitu selesai pulang ke istrinya, ketok-ketok, Assalamualaikum. Siapa ya, cari siapa? Saya Ayub. Masa sih lah. Pangkling, kenapa? Kembali muda, ganteng lagi. Dalam ujian itu Nabi Ayub hartanya habis, anaknya mati semua, dirinya dikasih sakit. Setelah sehat kembali punya anak lagi, kembali jadi orang kaya lagi, kembali. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Itu wajib. Iman yang seperti ini pondasi agama kita. Ketika kamu dapat cerita dari luar, jangan sampai cerita itu merusak pondasi kita, gitu loh. Dari siapa aja ceritanya bebas, tapi pondasi agama kamu jangan rusak. Ketika mengimani Nabi, imani Nabi dengan cara yang benar, gitu loh. Jadi jangan sampai pondasi iman dikalahkan hanya dengan cerita-cerita dongeng-dongeng rakyat. Baca buku, komik, cerita-cerita kamu, ternyata Nabi Ayub begini, pondasinya rusak. Iman kamu rusak kepada para nabi. Maka jaga iman yang benar. Terus wa maka Nabi Ya'qub, dan tidak terjadi pada Nabi Ya'qub bahwa hijabun alal aini min tawasulid dumu. Tuh. Nabi Ya'qub itu yang dialami Nabi Ya'qub adalah bahwa dia tertutup saja atas matanya yang terjadi karena terus-menerus mengeluarkan air mata, bukan buta, gitu. Jadi wajib iman. Nabi Ya'qub buta nggak ada. Itu di TV, di filmnya begitu, beb, bodoh amat. Kita nggak ikut-ikut pada cerita-cerita yang terjadi di luar, karena cerita di luar banyak sumbernya, sumber Israiliyat. Kenapa? Karena nabi-nabi ini juga nabinya Bani Israel. Bani Israel mengimani nabi-nabi ini. Sejak Nabi Adam itu Bani Israel iman. Nabi yang enggak diimani Bani Israel, Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi Isa. Enggak cocok Bani Israel tuh. Maka enggak diakui. Selainnya semua diakui sama Bani Israel. Tapi ketika mereka Bani Israel iman kepada Nabi, imannya enggak benar. Mereka Bani Israel ketika mengimani Nabi, melihat Nabi ya bangsa manusia. Kadang ya cedera, kadang ya cacat, kadang yang punya sifat hasud. Seperti siapa? Nabi Dawud. Apa kata Bani Israel? Nabi Dawud itu sentimen sama anak buahnya, sama siapa? Prajuritnya. Prajuritnya punya istri cantik, diambil sama dia.
Nabi sentimen, Nabi kok hasud bagaimana? Itu Bani Israil. Jadi ketika mengimani nabi-nabinya, mereka nggak punya pondasi yang benar dalam mengimani. Apapun yang kamu lihat terjadi pada Nabi seakan begini, takwilkan dengan takwil yang baik. Itu kenapa? Nabi itu dijaga oleh Allah. Mereka maksum dalam dua hal. Apa? Yang pertama, maksumnya mereka dilindungi Allah dari dosa. Mereka dijaga dari berbuat kesalahan. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang mencederai kemuliaannya. Kenapa? Mereka dijadikan Allah sebagai contoh untuk manusia. Bagaimana contoh untuk manusia kok punya dosa? Contoh kok sifatnya cedera. Allah nggak akan menjadikannya demikian. Maka Allah menjaga mereka dari dua hal ini. Bani Israil nggak sampai begitu pemikirannya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus sampai ke situ pemikirannya, hingga tidak sampai kita mencederai sifatnya para nabi dan para rasul. Begitupun nabi-nabi yang lain nih, ya. Jadi ini dicontohkan beberapa nabi yang paling masyhur ceritanya dicederai. Nanti kalau kamu dengar cerita yang lain yang ceritanya itu mencederai nabi, kamu harus menolaknya. Kalau kamu nggak bisa nolak dengan membantah, wallahu a'lam. Nah, gitu aja ceritanya. Nabi kok begini? Allah yang tahu. Tapi saya mau jaga iman saya nggak akan percaya begitu-begitu. Itu lebih aman daripada kamu ikut nyeritain, nambah-nambahin, ngegosipin Nabi. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang yang lagi digosipin siapa? Ahlul Bait. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad digosipin nggak punya keturunan. Itu udah terjadi di zaman Nabi dulu. Ketika anaknya Nabi namanya Ibrahim meninggal, Nabi udah digosipin, Muhammad tuh lihat tuh, Muhammad nggak ada keturunannya, anaknya laki mati semua, dia nggak punya keturunan. Nabi diem nggak jawab. Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Allah. Apa turunnya? Surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Terus Inna syani'aka huwal. Yang ngomong kamu terputus, dialah yang terputus, hai Muhammad. Lah yang ngomong siapa? Yang ngomong pertama namanya As bin Wa'il. Yang kedua namanya Walid bin Mughirah. As bin Wa'il dikatakan dalam ayat itu akan terputus. Ternyata As bin Wa'il anaknya banyak. Walid bin Mughirah anaknya banyak. Loh, kok nggak terputus? Quran ngomong padahal yang dimaksud terputus, yang ngomong kamu nggak punya keturunan hanya dia doang. Nanti anak mereka nggak ada lagi yang ngomong begitu. As bin Wa'il anaknya siapa? Amr bin As, sahabatnya Rasulullah. Ya, Walid bin Mughirah anaknya siapa? Khalid bin Walid. Coba. Siapa mereka? Hingga setelahnya generasi itu ke bawah sudah nggak ada yang ngomong lagi Nabi nggak punya keturunan, gitu loh. Lah sekarang generasi sekarang muncul lagi orang-orang yang ngomong Nabi nggak punya
keturunan. Apa yang terjadi? Mudah-mudahan ya generasi ini doang. Nanti anak-anak mereka putus, nggak ngomong lagi, nggak. Kenapa? Karena sowaknya akal bapak-bapaknya. Mudah-mudahan anaknya nggak sowak lagi, gitu. Nabi kok nggak punya keturunan, bagaimana sih? Ya, ini membicarakan mencederai apa yang jadi kemuliaannya para nabi. Sahabat saja sampai kita diwanti-wanti jangan mencederai kemuliaannya para sahabat Rasulullah, apalagi nyederain para nabi, ya Allah. Terus amma khurujul mani, Nabi keluar mani enggak? Nabi pernah ngimpi enggak keluar mani? Ente pernah ngimpi? Bolak-balik, Beb. Kalau kita ngimpi keluar mani, itu kadang ngimpinya dari setan. Nabi keluar mani enggak? Keluar mani, tapi enggak dengan mimpi, gitu loh. Kenapa? Dikatakan min imtila'il au'iyati fajaizun alaihim. Wadahnya maninya penuh. Mani itu kan tiap hari produksi, ada wadahnya. Ketika penuh, tumpah. Maka tumpahnya dalam Nabi tidur, tapi nggak pakai ngimpi, gitu loh. Nggak ada Nabi ngimpi basah, nggak ada. Kalau ente kan ngimpi basah segala, malah gua tidur enak banget dah ngimpinya dah. Jadi Nabi ya keluar air mani, tapi dengan jalan wadahnya penuh. Kamu juga begitu. Kalau kamu kan kadang wadahnya penuh, nggak keluar, jadi akik doang. Mendep di situ, wah keluar jadi akik, begitu keluar pelotak. Itu kamu ambil, bawa Jatinegara, kasih iket langsung. Bi khilafil ikhtilami fala yajuzu alaihim, beda dengan Nabi itu mimpi. Ini enggak boleh terjadi pada mereka, li'annahu mintalahu bi syaiton, karena mimpi itu adalah dari permainannya setan. Li'annahu la sabilahu alaihim, sungguhnya setan itu enggak punya jalan untuk menggoda para nabi, enggak ada. Nabi digoda setan enggak ada. Kalau kita kan ada jalannya. Allah siapkan untuk setiap manusia jalan agar setan bisa bolak-balik, keluar masuk. Untuk para nabi itu tidak terjadi. Wa amma sahwu famumtana'un alaihim, adapun lengah, lupa, lalai itu tidak terjadi pada para nabi. Fil akhbaril balaghiyah, atas mereka yang dikhabar-habar yang harus disampaikan. Artinya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah. Nggak mungkin wahyu yang akan disampaikan Nabi itu dia lupa, nggak mungkin. Nabi diperintah nyampein Fatihah 7 ayat, belum disampaikan lupa mungkin. Nah, kalau lupa gimana? Ya nggak nyampe Fatihahnya berarti. Nah, bagaimana dia jadi utusan mau lupa? Ente mau nyuruh anak kamu, nah anak sini tolong beliin gula ya. Yang kamu suruh mesti anaknya nggak pelupa. Kalau pelupa, mbak sana balik, ini mak apa? Beras belinya. Kok beras? Jadi apa mak? Gula. Lupa mak. Oh besok nggak disuruh lagi. Suruh kamu berat.
Nah Allah punya utusan Nabi Adam sampai ke bawah, nggak ada satupun yang pelupa, nggak ada. Disuruh nyampein ini lupa, nyampein ini lupa, nggak ada. Jadi sifat pelupa itu, lengah itu nggak pernah terjadi pada para nabi. Ay allati tuliba minhum tablighuha anillahi ta'ala kaqaulihim al jannatu uiddat lil muttaqin wa adzabul qabri wajibun wa hakadha. Maka berita-berita yang Allah sampaikan kepada Nabi, seperti Nabi pertama menyampaikan orang-orang bahwa surga itu disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kok Nabi lupa nyampein janji-janjinya Allah, nyampein berita Allah, ini mustahil. Atau nyampein azab kubur itu pasti terjadi. Kok Nabi lupa? Ini mustahil. Begitupun menyampaikan hukum-hukum yang lainnya, wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Kok sampai lupa? Mustahil. Wa fi ghairil balaghiyah. Begitupun berita tentang hal-hal yang bukan perkara yang harus disampaikan, bukan yang datang dari Allah. Kaqauma Zaidun wa qa'ada Bakrun wa hakadha. Begitu pula tentang berita yang tidak perlu disampaikan, seperti kabar tentang bahwa Zaid sekarang berdiri, Bakar telah duduk. Nabi tahu nih sekarang ini si fulan keadaannya begini, fulan keadaannya begini, fulan. Tapi hal itu oleh Allah tidak diperintah untuk disampaikan. Itu pun nggak ada yang lupa, nggak ada. Wa jaizun alaihim fil af'alil balaghiyah litashri' kasahwi fi shalat. Dan terbukanya kemungkinan atas mereka di dalam perbuatan-perbuatan yang harus disampaikan, karena untuk menampakkan hukum syara seperti lengah di dalam pelaksanaan sholat. Seperti Nabi pernah lupa di dalam sholat. Waktu sholat Nabi lupa. Sholatnya sholat apa? Zuhur. Pernah sholat yang lainnya, sholat. Nabi sholat zuhur tiba-tiba 2 rakaat salam. Zuhur berapa rakaat? Ini tiba-tiba 2 rakaat salam. Ada sahabat di belakangnya, Nabi, ente ini lupa apa digosor sholatnya, disepetin? Kata Nabi, dua-duanya enggak. Lupa yang enggak, digosor juga enggak. Maknanya wasahwuhum innama huwa listighali lirabbihim. Adapun lengahnya Nabi itu bukan karena dirinya lagi mikirin pasar kayak ente loh. Ente pernah sholat lupa? Pernah? Oh sering. Ini 2 apa 3? Iya. Pernah? Enggak pernah sholat loh. Enggak pernah. Ini 3 apa 4? Itu kalau pas ente lupa itu kenapa biasanya? Mikirin utang, Beb. Token listrik lagi bunyi, Beb, sampai begitu titit, aduh lupa. Ini berapa rakaat tadi? Lagi sholat, assalamualaikum. Iya lagi utang. Itu bisa lupa sholatnya. Lah Nabi ketika itu terjadi, apa yang diingat Nabi? Kok Nabi nggak ingat sama rokaatnya? Lagi tenggelam memandang keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Listighali li Rabbi, sedang sibuk
memandang keagungannya Allah. Maka Nabi itu derajatnya kalau sedang naik mandang Allah, ya ini dilupakan semuanya. Untungnya balik lagi. Kalau nggak balik lagi ya sudah, yang dipandang Allah aja. Nah, ketika demikian Nabi balik, maka lupa yang demikian itu disengaja oleh Allah, sengaja diciptakan oleh Allah. Agar apa? Muncul hikmah. Apa hikmahnya? Adanya pelajaran untuk umatnya, gitu. Andai umatnya nanti lupa, caranya gimana? Nah, Nabi dipraktekkan. Tapi sisi lupanya berbeda. Ketika Nabi 2 rakaat salam, sahabatnya ngingetin, Nabi bangkit lagi, nambahin 2 rakaat, nggak mengulang. Oh, jadi caranya begitu. Kalau kita lupa rakaat, cukup nambahin. Syaratnya apa? Belum beranjak, belum banyak berbicara. Kalau sudah keluar dari masjid, udah ngopi ngerokok, ya lu nggak boleh balik lagi. Udah. Lu tadi 2 rakaat doang, masa gua nambah 2 lagi dah? Nggak boleh. Kalau masih di tempat itu, boleh kamu bangkit nambah. Kayak kamu sering nih, ada orang sholatnya masbuk, yang satu masbuknya 3, satu ke 4, kan harusnya ini nambah 1 lagi, tapi dia ikut salam. Kamu tahu, lu kurang serakaat, ingetin. Kan nanti gua duluan yang sholat, masa lu bareng salam sama gua? Tapi kita sholatnya dia ngingetin yang samping, Bim. Apanya? Jadi kita sholatnya ngingetin yang samping. Kan kita salam duluan. Dia kurang serakaat, kita selesai nih. Karena kan yang masuk kita duluan, kita tahu dia ketinggalan nih. Salam, kok dia ikut salam? Lu kurang serakaat, bro. Nah, tinggal nambah lagi 1 rakaat, gitu loh. Jadi itu dicontohkan oleh Nabi. Nah, ketika Nabi mengalami hal itu, yang diingat Nabi adalah tenggelam sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi ngingetin belanjaan, bukan ngingetin dunia. Wa amman nisyanu famumtana'un alaihim. Adapun lupa, kalau di sini bahasanya lengah dan lupa dibedakan nih. Ada yang namanya sahwu, ada yang namanya nisyan. Nahwu dan nisyan dibedakan. Nahwu itu lengah. Lengah itu maknanya pikirannya lagi mikirin yang lain, gitu loh. Itu diingat, nggak fokus, mana lagi mikirin yang lain lah. Mikirnya yang lain itu bukan hal yang rendah, tapi yang naik tambah tinggi, gitu loh. Kalau kita kan nggak, lengahnya kita mikirin yang ke bawah rendah, Allahnya ditinggal, dunianya masuk. Makanya orang kalau sholat, pertahankan hati, jangan sampai memandang yang lain selain itu. Berat, susah, tapi harus diusahakan. Gimana hatinya nggak sampai mandang selain Allah, biar nggak lengah dalam sholatnya. Karena ketika sudah mandang yang lain, nanti kamu baca Fatihah ya nggak fokus, kamu ruku nggak fokus, sholat tiba-tiba udah salam aja gua nih. Kenapa? Banget apalnya dari kecil masalahnya. Dari kecil udah biasa sholat sampai terlalu hafal sampai nggak perlu diingat. Nah, karena apa? Saking apalnya hingga kita pikirannya terawang kemana-mana pun mulutnya tetap bunyi, gitu loh. Tapi walaupun bunyi kita nggak ingat apa yang kita baca. Makanya ada orang, udah Fatihah belum ya?
Gua udah baca surat belum ya? Kenapa? Walaupun mulutnya baca tapi hatinya enggak ingat, karena hatinya lagi nerawang kemana. Itu namanya lengah, bukan lupa. Lah kalau nisyan, melupakan sesuatu, maka dikatakan di sini wa aman nisyan famumtanaun alaihim. Nisyan itu hal yang mustahil terjadi pada Nabi. Fil balaghiyah, di dalam perkara-perkara yang harus disampaikan qabla tablighiha, sebelum hal itu disampaikan, kaulian kanat au fi'lian kana, baik itu perkaranya itu bentuknya ucapan seperti wahyu tentang ayat Quran ataupun yang lainnya, atau tentang perbuatan mencontohkan sesuatu. Ketika itu diperintahkan oleh Allah, mustahil dua hal itu dilupakan oleh Nabi. Fal kaulian ka qaulihim al jannatu wa'idat lil muttaqin. Adapun ucapan seperti tadi, wahyu-wahyu yang harus disampaikan. Wa fi'liyan, dan perbuatan ka sholati duha, seperti perintah mengajarkan sholat duha, sholat tahajud, sholat yang lainnya. Idza amarahumullahu bi fi'liha liyuqtada bihim fiha. Apabila memerintahkan Allah kepada mereka untuk mengerjakan hal tersebut agar mereka diteladani oleh umatnya, sebagai contoh kepada umatnya. Dua hal ini mustahil dilupakan sebelum diajarkan. Udah nih, sebelum disampaikan. Fala yajuzu nisyanu kullu minhuma qabla tabligh. Maka tidak boleh Nabi itu lupa, enggak mungkin Nabi itu lupa kepada kedua hal tersebut, baik qaulian ataupun fi'lian, sebelum disampaikan. Al-ula bi qaulin wa tsani bi fi'lin. Wa amma ba'da tabligh, beda nih. Adapun setelah disampaikan, kayak apa contohnya? Nabi ngajarin doa kunut. Nah, udah disampaikan nih. Nabi ngajarin zuhur 4 rakaat, udah disampaikan. Wa amma ba'da tabligh, adapun setelah disampaikan, fayajuzu alaihim nisyan ma dzukira minallahi ta'ala la minasyaiton li'annahu la sabillahu alaihim. Adapun setelah diajarkan, kok Nabi itu tiba-tiba lupa hal tersebut, yang lupa itu didatangkan oleh Allah, gitu. Bukan datangnya dari setan. Setan bisikin sampai Nabi lupa ngerjain sesuatu, nggak ada. Tapi Allah yang mendatangkan Nabi itu lupa. Mana dalilnya? Qad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila ansa walakin unsa." Aku itu tidak akan pernah lupa, tapi aku dibuat lupa. Allah menjadikan Nabi itu lupa, bukan nabinya melupakan sesuatu karena setan. Allah lah yang menjadikannya lupa. Lah Allah menjadikan lupa kenapa? Karena adanya hikmah. Kayak doa kunut, Nabi lupa nggak menyampaikannya. Oh, ada hikmahnya sujud sahwi, gitu loh. Kalau orang nggak baca kunut, nanti setelah mau salam, sunnahnya sujud sahwi. Wabil jumlah fayajuzu ala dhawahirihim ma yajuzu alal basyari mimma la yu'ati ila naqsin. Maka kesimpulannya dari semua yang sudah kita bicarakan tentang sifat-sifat kemanusiaan, bahwa boleh terjadi pada lahiriah mereka apa yang terjadi pada lahirnya umumnya manusia dari sifat-sifat yang tidak membawa kepada kekurangan.
Jadi sifat manusia apapun boleh terjadi pada Nabi asal tidak mencederai kemuliaannya para Nabi. Wa amma bawatinuhum, adapun batin mereka, faya munazahatun andalika li ta'alluqiha billahi ta'ala. Adapun batin-batin mereka, maka batinnya mereka disucikan oleh Allah dari sifat-sifat kemanusiaan yang sama dengan kita. Nah, beda nih. Kalau batinnya bersih, nggak kayak batinnya kita, nggak ada hasud, nggak ada kibir sombong, nggak ada riya, nggak ada sifat-sifat jelek, nggak ada. Kalau zahirnya boleh sama dengan kita. Kenapa? Karena zahirnya Nabi itu suri tauladan. Oh, ketika Nabi sakit, oh gini tau caranya. Oh, ketika Nabi dagang, oh gini tau caranya. Oh, ketika Nabi kawin, oh gini caranya. Ketika Nabi makan, begini caranya. Itu zahirnya. Tapi kalau batinnya bersih. Batin nggak bisa dicontoh, nggak bisa ditiru. Maka batinnya mereka dijaga oleh Allah dari sifat-sifat kemanusiaan yang jelek, nggak ada. Artinya nggak punya sifat manusia seperti kita, bersih. Kenapa? Para nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa dalilu ala dalika, apa sih dalilnya kalau nabi itu bersifat manusia? Ai jawazi wuqu'il a'radi ai asifatil haditsatil basyariyati. Adapun dalil bahwa bolehnya sifat kemanusiaan, yaitu sifat makhluk seperti bersifat manusia, terjadi pada nabi. Dalilnya adalah musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam, yaitu terdapatnya itu pada Nabi dibuktikan dengan apa? Semua sifat-sifat itu disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Itu dilihat oleh orang-orang yang berjumpa dengan para Nabi, anaknya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, bahkan siapa? Musuhnya. Tanggung-tanggung. Ente kalau nanya orang, nanya sifatnya orang sama musuhnya, jawabnya apa? Baik apa jelek? Jelek. Ente tanya sifatnya Anis sama musuhnya Anis, nggak ada jeleknya, ada baiknya. Anis mah. Ente nanya sifat Nabi sama musuhnya, musuhnya mau cerita yang jelek nggak nemu, mau cerita yang jelek apanya? Nggak pernah ketemu jeleknya coba. Jadi hingga musuhnya pun ketika menyaksikan sifat Nabi, semua sifat yang baik yang ditampilkan. Nggak ada sifat yang jelek yang pernah mereka jumpai terjadi pada para Nabi. Liman asarahum wa bulughu dzalika bitawaturi li ghairihi. Disaksikan oleh orang yang sezaman dengan mereka, para sahabat, keluarga, hingga para musuhnya. Dan sampainya berita ini kepada kita, itu berita secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu berita yang disampaikan orang banyak, gitu. Hadis itu ada hadis namanya hadis ahad. Hadis ahad atau gharib. Itu ketika Nabi ngomong yang dengar cuman satu orang. Atau ketika Nabi ngelakuin sesuatu yang ngelihat cuman satu orang itu. Yang lain. Nah, hadis yang macam ini namanya hadis ahad, dan itu nggak bisa buat akidah. Untuk keyakinan nggak bisa. Kenapa? Satu orang doang saksinya, gimana bisa buat keimanan?
Boleh itu disebutkan untuk fadhailul amal, tambahan amal boleh. Kalau untuk urusan iman nggak boleh. Ada hadis yang nyaksiin 2 orang meningkat nih, bisa ke derajatnya hadis hasan. Yang nyampein lagi ada yang dengar 3 orang, meningkat lagi hadisnya. Sampai ketika yang melihat hadis itu banyak, namanya mutawatir gitu loh. Ketika Nabi ngomong di majelis yang banyak, yang dengar 5 orang, 7 orang, 10 orang, 100 orang, itu namanya. Nah, yang mutawatir ini hadis yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada kebohongan. Yang dengar orang banyak. Nah, hadis untuk iman, akidah, hadis yang mutawatir gitu. Nah, tentang sifat-sifat Nabi, semua hadisnya mutawatir. Nabi pernah begini, makan, Nabi duduk, Nabi kawin, Nabi sakit, itu mutawatir semua. Yang lihat nggak cuman ratusan orang yang lihat gitu loh. Dan itu disampaikan turun temurun oleh banyak orang. Namanya mutawatir. Wa wuqu'uha bihim aqwa dalilin alal jawazi li anal wuqu''a anil jawaz. Adapun terjadinya sifat kemanusiaan terhadap mereka para rasul adalah dalil yang paling kuat atas kebolehannya hal itu terjadi, karena sungguhnya suatu peristiwa yang terjadi adalah timbul dari sesuatu yang boleh terjadi pada mereka. Artinya hal itu terjadinya sifat-sifat kemanusiaan itu adalah dalil yang kuat. Sebagai bukti itu adalah perkara jaiz. Dalilnya nyata, sangat kuat karena langsung dilihat terjadinya pada para rasul. Wa aidan hum yatarakkauna daiman fi maratibul aliyah. Dan juga mereka para rasul terus-menerus meningkat martabat mereka selama-lamanya pada martabat yang tinggi. Wa wuqu'ul a'radi bihi mathalan sababu ziyadati fi maratibul aliyah wa li ajli ayatasalla bihim ghairuhum. Adapun terjadinya umpamanya kal amrad, sakit pada dirinya para rasul, itu menjadi sebab tambahnya tingginya derajat mereka. Kok Allah kok bikin Nabi sakit, kenapa sih? Kan bisa aja Nabi nggak sakit. Oh, Nabi dibikin sakit, Allah mau menambahkan derajat mereka. Kan bisa aja tambah derajat nggak pakai sakit, iya. Tapi Allah maunya bikin nambah pakai, ini mau protes. Yang Allah jadikan itu sakitnya Nabi menaikkan tambah tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, dan karena ada hikmah agar manusia yang selainnya terhibur dengan cobaan yang dialami mereka. Coba, sakitnya Nabi jadi hiburan untuk umatnya. Kok hiburan, kenapa? Bukan ho ketawa-tawa, bukan lo. Kalau kira ketoprak humor. Ketika Nabi sakit kok jadi hiburan, maksudnya apa? Bahwa orang yang mulia, gak punya dosa, dijamin masuk surga, panutan seluruh hamba, ini saja dibikin sakit. Lah kita siapa? Dosa banyak, bukan siapa-siapa. Kok dibikin sakit, kok ngomel-ngomel, ngedumel, aneh kamu. Jadi ketika kamu dalam keadaan terpuruk, jatuh, sakit yang susah, maka lihat para nabi. Jadi tolak ukur untuk kamu bisa menerima kesabaran. Pernah dapur kamu nggak ngebul 2 bulan, pernah? KUA langsung ente cerai.
Nabi kadang 2 bulan nggak ngebul dapurnya, coba. Kita nggak nyampe 2 bulan udah pernah ngamuk. Nggak nyampe 2 bulan udah ngamuk. Siapa yang ngamuk? Iya, kalau masuk kita kalau 2 bulan yang nggak nyampe udah ngamuk. Ya yang ngamuk siapanya? Kalau untuk di keluarga. Orang dalam nih, orang dalam. Ente nggak punya kerjaan 2 bulan, yang ngamuk siapa? Orang rumah. Lah iya, makanya minta cerai. Kan gue bilang tadi. Bukan kamunya ngamuk, bukan lah. Kamu ngomong sama siapa? Nggak nyampe maksudnya, nggak nyampe 2 bulan orang rumah udah ngamuk. Nabi kadang 2 bulan makannya apa? Kurma sama air. Padahal malaikat Jibril datang ke Nabi apa? Ya Rasulullah, ini kunci perbendaharaan dunia, pegang. Nanti mau ambil apa aja, mau pakai apa aja. Ya? Kata Nabi apa? Kalau saya ambil, saya jadi orang kaya, gimana umat saya nanti? Coba. Maka Nabi doanya apa? Doa yang nggak pernah kamu bisa tiru, nggak pernah. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dengan orang miskin. Hidupkan aku jadi orang, wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang, wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku nanti ya Allah bersama orang-orang. Pernah kamu doa itu? Kalau kamu bisa doa itu, Darsono jadinya kan. Nggak ada orang dia, Allahumma rizukni halalan thayyiban. Doanya doa salat duha, ya Allah. In kana rizqi fis sama fa anzilhu ya Allah. Wa in kana baitan faqribhu ya Allah. Wa in kana wa yassirhu ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsirhu ya Allah. Doanya begitu coba. Jadi sakitnya Nabi, deritanya Nabi, keadaannya Nabi yang demikian itu menjadi obat bagi umatnya. Wa ya'riful akil, yang kedua nih, hikmah yang kedua. Kenapa kok Nabi dibikin begitu oleh Allah? Bagi orang yang berakal akan mengetahui anna dunya laisa daro jazain li ahbabihi ta'ala. Dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia bukan tempat pembayaran amal. Jadi kalau kamu kok udah zikir, udah duha, udah Senin Kemis, ya Allah kok masih begini aja ya Allah, maka ingat, dunia bukan tempat pembayaran. Dunia tempatnya beramal. Ini bukan terus kalau sudah duha jadi orang kaya, hidup, enggak ada begitu, enggak ada. Orang-orang yang salah paham aja dianggap kalau, tapi kan Allah janjinya kalau orang sholat duha akan dibikin kaya, Beb. Ya yang Allah kehendaki, bukan ente maksudnya. Bukan setiap orang yang duha, bukan, yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena dunia, andai dunia tempat pembayaran, yang pertama hidupnya senang siapa? Ya para nabi. Hidupnya nikmat, mewah. Kenapa? Allah janjikan apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu akan jadi keadaan yang lebih baik daripada dunia. Mereka tempatnya firdaus, surganya, surga yang paling tinggi dengan kenikmatannya. Nah, dunia kok mereka dibikin susah? Oh, tandanya dunia bukan tempatnya pembayaran, bukan tempat pembalasan amal.
laukana daro jazailahum lam yusibuhum syai'un min kaduratiha. Seandainya dunia tempat pembalasan, tempat pembayaran amal, maka mereka pasti nggak akan tertimpa musibah sedikit pun dari kekeruhan dunia ini. Fahuwa ziyadatun fi aluwi maratibihim alaihimus salatu wassalam. Maka musibah itu sendiri adalah sarana meningkatkan ketinggian martabatnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu sakit, miskin, susah, itu jalan untuk meningkatkan martabatnya para rasul. Lah kalau sakit, miskin, dipecat kerjaan, istri minta cerai, anak sakit, kontrakan habis, ditendang, untuk kita tandanya apa? Bisa menghapus dosa. Saking banyaknya dosa ente, Allah jadikan jalan untuk diampuni gitu. Dengan apa? Dibikin hidupnya susah, dibikin sakit, dibikin agar apa? Kamu sabar, nah dosanya dikurangi sama Allah. Gitu loh. Maka kalau ada orang kok sehat terus, hati-hati, Firaun, jangan-jangan kawannya Firaun nih. Tapi kalau ada sakitnya, ada susahnya, ada deritanya, oh itu namanya wajarnya manusia. Dan bagi kita harus berkeyakinan ini akan menghapus dosa-dosa saya. Jangan ngimpi, oh ini lagi dinaikkan derajat saya, itu Nabi, ya Allah. Kok naik derajat, ini mimpi banget. Kalau sudah dosanya habis baru naik. Selagi masih dosanya banyak, udah nggak usah pakai naik derajat, ya Allah dosa saya masih banyak. Udah seneng dosanya diampuni, udah seneng, nggak usah pakai naik. Lah kalau Nabi derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pembahasan perkara jaiz berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada para rasul alaihimus salatu wassalam. Fahadihi tis'u aqaid. Maka jumlah yang sudah kita bahas ada berapa? 9 sifat yang sudah kita bahas, yang termasuk aqaid, akidah tata'allaqu birrusuli alaihimus salatu wassalam, yang berkaitan dengan sifatnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa taqaddama ihda wa arba'un, dan yang pertama udah kita bahas sifat-sifat Allah jumlahnya 41, tata'allaqu bil ilahi subhanahu wa ta'ala, yang mana berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jumlatul khamsun, maka jumlahnya semuanya 50 akidatan. 41 tambah jumlahnya berapa? 50. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha bi adillatiha ala ma maro. Maka wajib untuk tiap-tiap orang Islam mengetahui hal tersebut beserta dalil-dalilnya. Hukumnya apa? Wajib. Nanti wajibnya di sini ada wajib usul, ada wajib furu', ulama khilaf. Tapi apabila kamu nggak ngerti tentang kewajiban yang 41 bagi Allah, kamu nggak ngerti kewajiban yang 9 pada para rasul, iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Hati-hati nih. Ada yang ngomong iman kamu sah, ada yang ngomong iman kamu nggak sah. Pentingnya kamu ngaji ini biar kita menghindari khilaf.
biar jangan sampai iman kita diperselisihkan. Kita ingin iman kita disahkan dunia sampai akhirat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadi kelompoknya orang-orang yang bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrabna lalada ashrabna fatub alaina tawbah tawsili kulli hubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.